Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalis salati wa atammi taslim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian, para penonton channel, subscriber channel Kamus Syari. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali dalam acara pengajian ngaji kitab nikah dalam kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rushd Al-Hafidh. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang bab nikah. Kembali lagi, mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kita semuanya dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Marilah kita buka pengajian pada kesempatan hari ini dengan baca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan khususnya kepada mu'alif dan juga kepada guru kita semuanya. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rahya aba'i minal anbiya'i wal mursalin was-sahabati wat tabi'in wa syuhada'i was salihin. Khususan aba'ana wa matina syekhina wa nahquna jami'an muslimin ahyan wal amwat. Khususan syekh bidayatin lahu jadi semoga khususan syekh dan qasim. Sunan derajat semua ila jami'il awliya'i tis'ah fi jazirah Jawa semua ila Syekh Muhammad bin Adal Qasim Asy'ari. ثم لا مؤلف هذا الكتاب ابن رشد الحفيد شيئا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ya rabbal alamin. Kita masuk pembahasan terkait dengan an-nazar ila al-makhtubah. Dimulai dari pernyataan muallif, qaulul muallif wa ikhtalafu hal sebentar. Ini pembahasan di mana ini? Oke, kita bahasan tentang masalah khitbah ya. Kita lanjutkan, kemarin ada pengulangan ya di sini ya. Pembahasan tentang wa amma khutbatun nikahi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa amma khutbatun nikah. Kalau kita udah bahas ini ya, wa amma khutbatun nikah kita udah bahas. Kita masuk di fa'ammal khitbah 'alal khitbah. Ini ada dua pembahasan yang berbeda ya di sini ya. Ini jangan sampai salah memberikan harokat. Di sini kata khutbatun nikah, sementara di sini fa'ammal khitbah 'alal khitbah. Itu ya bahasanya ya. Kalau di awal ini bacanya adalah wa amma khutbatun nikah, artinya pembahasan tentang khutbah nikah. Sementara pembahasan yang kedua ini fa'ammal khitbah 'alal khitbah. Nah, kita masuk pada fa'ammal khitbah 'alal khitbah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal khitbatu 'alal khitbati, adapun hukum melamar atau bertunangan ya mungkin ya, melamar ya, meminang ya. Fa'ammal khitbah, adapun meminang 'alal khitbati, atas pinangan orang lain, maksudnya adalah hukum terkait bila mana ada seorang perempuan yang telah dipinang, apakah boleh kita menyerobot ya pinangan orang lain. Fa innan nahya fi dzalika tsabitun 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya larangan terkait masalah itu datang langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi melamar wanita atau perempuan yang telah dilamar orang lain itu hukumnya adalah terlarang. Dan ini ternyata
bisa jadi sebaliknya, misalnya yang perempuan melamar laki-laki, misalnya ini kan masalah tradisi, namanya pernikahan itu kan tradisi. Bisa jadi yang perempuan dilamar oleh seorang laki-laki, bisa jadi seorang laki-laki dilamar oleh seorang perempuan calon istri gitu ya, istri calon pokoknya perempuan ya melamar si laki-laki, kemudian bagaimana laki-laki itu boleh nggak dilamar orang lain. Nah ini sebenarnya bisa jadi sama gitu ya, meskipun nanti ada beberapa hukum yang berbeda, tetapi intinya adalah orang yang telah dilamar oleh orang lain itu tidak boleh diserobot ya gitu. Waqtalafu, dan mereka berbeda pendapat. Hal yadullu dzalika, apakah hal itu menunjukkan larangan itu ala fasadin nahyi, ataukah makna daripada larangan itu menunjukkan rusaknya yang terlarang, maksudnya rusaknya pernikahan orang yang menyerobot tadi itu. Apakah misalnya begini, seorang perempuan sudah dilamar oleh seorang A, ternyata si B melamar si perempuan yang telah dilamar oleh A tersebut, kemudian menikah. Apakah pernikahan si B tersebut dengan si perempuan itu sah ataukah batal? Nah, aula yadul, ataukah tidak menunjukkan hal itu? Nah, ini pertanyaan di situ. Wa in kana yadullu, jika larangan itu menunjukkan batalnya pernikahan, fa fi ayyi halatin yadullu, lantas dalam kondisi bagaimana gitu ya yang ditunjukkan. Faqala, di sini Imam Daud Adz-Dzahiri ya, maka bagaimana ketika sudah terjadi di batal atau tidak sah itu, maka yang dilakukan apa? Kata Imam Daud Adz-Dzahiri, yufsah, harus ada pasah. Pasah itu ya dipisahkan, kata Madzhab Daud Adz-Dzahiri, karena memang terlarang dan batal, maka harus dipisahkan. Kalau tidak dipisahkan nanti bisa jadi perzinahan. Itu menurut Daud Adz-Dzahiri. Wa qala Syafi'i, sementara Imam Syafi'i wa Abu Hanifah dan Abu Hanifah, la yufsakh, tidak dipasah, tidak artinya meskipun di situ terlarang, tetapi di situ tidak menunjukkan kebatalan gitu ya. Meskipun terlarang tapi tidak batal. Ini sebetulnya perbedaan pendapat terkait dengan masalah usuliyah atau masalah usul fikih, di mana apakah larangan itu menunjukkan batalnya suatu kegiatan yang terlarang itu. Itu contohnya seperti larangan orang berdagang ketika sudah azan yang kedua di hari Jumat, itu kan dilarang. Nah, apakah ketika orang melakukan jual beli di hari Jumat di waktu sudah melewati azan yang kedua, apakah ini jual belinya, transaksi jual beli itu sah atau batal? Nah, di sini berbeda pendapat para ulama. Sebagaimana masalah yang tadi, apakah sesuatu yang terlarang kemudian dilakukan sebuah muamalah itu, apakah muamalah itu menjadi batal? Nah, ini berbeda pendapat. Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah tidak batal, gitu ya. Wa an Malik, sementara mazhab Imam Malik, al-qaulani, ada dua pendapat, jami'an semuanya. Jadi ada satu pendapat di mazhab Malik, pendapat pertama diyusakh, sementara pendapat kedua la yusakh. Watsalitsu huwa, nah ada pendapat yang ketiga. Ya, ada pendapat ketiga dari mazhab Maliki. Ya, ini diperluas mazhab Maliki karena memang maklum, karena penulis kitab ini adalah Imam Ibnu Rushd, ini adalah pengikut mazhab Maliki, sehingga lebih menguasai mazhab Maliki daripada mazhab lainnya. Watsalitsun, dan pendapat yang ketiga, wahwa, yaitu an yufsakh qabla ad-dukhul wa la yufsakh ba'dahu. Ini diperinci. Menurut pendapat yang ketiga dari mazhab Malikiyah itu, kalau misalnya ya wahwa, yaitu pendapatnya an yufsakh, dipasah, dirusak atau dibatalkan qabla ad-dukhul, sebelum ada hubungan suami istri. Kalau antara yang tadi yang melamar kedua ya, pelamar kedua dan si istrinya itu belum berhubungan suami istri ya, maka dipisah. Walaisah badahu, sementara kalau sudah berhubungan sama istri ya udah biarkan, dilanjutkan saja pernikahannya, begitu ya. Waqala Ibnu Qasim, ini Ibnu Qasim juga merupakan murid dari dari Imam mazhab Malik. Innama ma'na nahya, adapun ya sesungguhnya makna nahi, makna larangan, idza khataba rajulun salihun ala khitbati, idza khataba, jika mengkhitbah, jika melamar
rajulun seorang pria, solihun yang solih, ala khidbati rajulin solihin ala khidbati rajulin solihin atas lamaran seorang pria yang solih juga, misalnya seorang laki-laki solih bernama A, ya, kemudian melamar, kemudian dalam proses pelamaran ini belum ada keputusan untuk pembatalan dan proses untuk pernikahan, kemudian dilamar oleh orang lain yang bernama B, dua-duanya sama-sama soleh, gitu ya, maka itu terlarang, gitu ya. Jika yang si A dan si B, si pelamar pertama yang sudah memutuskan lamaran dengan si perempuan, kemudian datang lagi si B dan si A maupun si B ini dua-duanya soleh, maka di sini terlarang, gitu ya. Wa amma in kana al-awwal ghaira salihin wa tsani salih jaza. Tapi menurut Imam Ibnu Qasim, jika ya, adapun jika al-awwal si A yang pertama, pelamar pertama itu ghaira salihin, tidak soleh, gitu ya, orangnya yang masih fasik, toleh, sering nggak jelas, gitu ya, perilaku keagamaannya ya kurang baiklah orangnya. Wa tsani salih, sementara yang kedua, pelamar kedua itu soleh, jaza, maka boleh. Ini menurut diperinci ya, menurut mazhab apa namanya Malikiyah di riwayat Ibnu Qasim. Ini berdasarkan ini ya, diperinci oleh Dr. Abdullah Al-Abadi, itu pendapat itu diperinci gini. Waqad dhahaba ila tahrimil khitbah 'ala al-khitbah al-jumhur. Dan yang melarang dan mengharamkan khitbah atas khitbah orang lain itu adalah mayoritas ulama. Wa jazamu bi anna nahya litahrim. Dan mereka menegaskan dan memperkuat, ya, memastikan bahwasanya larangan itu hukumnya haram. Maksudnya larangan itu kan ada yang sifatnya makruh, ada yang sifatnya haram. Dan ini yang dimaksud larangan haram. Wa huwa ma hakahu al-Hafidz fil Fath. Dan ini yang diriwayatkan, dikisahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, gitu ya. Maqala Al-Khattabi, Imam Al-Khattabi berkata, innan nahya hauna li ta'dib. Ya, Imam Al-Khattabi kalau nggak salah ini madzhab Hambali ya. Sesungguhnya larangan di sini dalam terkait dengan khitbah alal khitbah itu ditakdib untuk sekedar sebagai bentuk pendidikan, gitu ya. Walaysa binahi tahrim, bukan larangan pengharaman. Yubtilul aqda yang dapat membatalkan akad. Inda aktsaril fuqaha, menurut mayoritas fuqaha. Qala al-Hafidz, Imam Al-Hafidz berkata, wala mulazamata baina kaunil tahrim wa bainal butlan 'inda al-jumhur. Nah, ini perbedaan pendapat terkait apakah sebuah larangan itu menunjukkan batalnya sebuah perilaku atau tindakan yang terlarang itu batal atau tidak. Ini menurut Al-Hafidz ya, wala mulazamata, dan tidak ada kesesuaian dan tidak ada konsekuensi atau kepastian, maksudnya tidak selalu ya, baina kaunil tahrim, tidak selalu sebuah pengharaman itu ya ada kaitannya dengan bainal butlan indal jumhur, dan antara, jadi tidak selalu ada konsekuensi secara otomatis kalau terlarang itu berarti batal indal jumhur menurut mayoritas ulama. Bahwa bal huwa litahrim indahum, tetapi itu hanya menunjukkan keharaman indahum. Memang terlarang ya, sebuah larangan itu ya menunjukkan pengharaman, wala yubtilul aqda, tetapi larangan tersebut yang merupakan keharaman tapi tidak dapat membatalkan sebuah akad. Wa haka an-Nawawi, dan Imam Nawawi meriwayatkan, menghikayahkan, mengkisahkan satu pendapat anan nahya, bahwasanya larangan fihi tahrim bil ijma', bahwasanya larangan dalam masalah ini, masalah khitbah alal khitbah, itu hukumnya haram bil ijma'i, menurut ijma'. Ijma' itu konsensus para ulama yang tidak ada perbedaan pendapat sedikit pun. Walakinnahum ikhtalafu fi syurutihi, tetapi perbedaannya hanya terkait dengan teknis syarat dan ketentuannya. Faqala Syafi'i wal Hanabilah, menurut mazhab Syafi'i dan Al-Hanabilah, jadi jumhur itu memang sepakat ya, ijma', gitu ya. Semuanya sudah sepakat, semuanya ulama sudah sepakat, sudah ijma'.
Tetapi dalam beberapa permasalahan itu ada perbedaan. Faqala Syafi'iyah, faqala Syafi'iyah, madzhab Syafi'i menyatakan pendapatnya juga madzhab Hambali. Mahallut tahrim, posisi pengharaman atau titik pengharaman, idza sarahatil makhtubah, jika seorang perempuan yang telah dikhitbah itu telah menjawab, ya, telah mensorihkan, telah menjelaskan secara gamblang, sorih yang jelas, nyata, ya, tidak kiasan, tidak tedeng aling-aling, bil ijabati, dengan menjawab, ya saya setuju, ya saya menerima, gitu ya. Awwaliyuhal ladzi adinat lahu, atau walinya yang memang sudah membolehkan untuk membolehkan kepada si pelamar pertama untuk menikahi atau menerima lamaran, gitu ya. Ya, jika ada penkhidbah, proses khidbah, dan itu ternyata sudah dijawab oleh si perempuan yang dikhidbah maupun oleh walinya, ya, maka jadi haram. Falau waqa'a tasrih birraddi fala tahrim. Ya, sedangkan kalau misalnya sudah dikhidbah tapi sudah dijelaskan juga oleh si perempuan ataupun walinya bilang saya tidak menerima, maka fala tahrim, maka tidak haram. Waqala Daud, sementara Imam Daud Adz-Dzahiri berkata, idza tazawwaja hatsani, jika dinikahi oleh orang kedua yaitu B tadi, fasakhan nikah, maka nikahnya harus difasakh. Fasakhun nikahu qabla dukhuli wa ba'dahu. Menurut mazhab Daud Adz-Dzahiri itu meskipun belum dukhul, ya, baik sebelum dukhul maupun setelah dukhul, ya, berhubungan sama istri atau belum, maka wajib difasakh. Kenapa? Karena menurut mazhab Daud Adz-Dzahiri, an-nahyu yaqtadi tahrim. Wa tahrim wal aqd al muharram yabdul. Ini konsekuensi daripada larangan adalah haram. Sementara haram ketika sebuah akad itu terlarang, maka melakukan akad tersebut itu dianggap batal. Walil Maliki fi dzalika qaulani, sementara menurut mazhab Maliki dalam hal ini ada dua pendapat. Faqala ba'duhum, sebagian berkata yufsakh qablahu la ba'dahu. Ini seperti tadi disebutkan di dalam kitab matannya. Tadi memang kalau menurut sebagian ulama, ya, di Malikiyah itu difasakh, ya, bila mana belum berhubungan suami istri. Sementara kalau sudah berhubungan suami istri, maka tidak perlu la ba'dahu, kalau sudah berhubungan suami istri tidak difasakh. Wa qala fi Fathhi, sementara disebutkan dalam kitab Al-Fath, kalau nggak salah ini kitab Fathul Bari, ya. Wa hujjatul jumhur, dan pendapat mayoritas ulama itu didasari pada argumentasi anal manhi anil khidbah, bahwasanya yang terlarang dari sebuah khidbah wahia laisat syartan fi sihhatin nikah. Kenapa? Karena masalah khidbah ini kenapa kok tidak sampai membatalkan pernikahan? Karena khidbah itu laisat syartan, bukan termasuk syarat fi sihhatin nikahi, dalam pernikahan, ya, dalam sahnya pernikahan. Jadi khidbah itu bukan termasuk bagian dari syarat sah nikah. Fala yufsakhun nikahu biwuqu'iha, ya, sehingga tidak perlu difasakh di pernikahan itu dengan adanya dengan masalah tadi itu, ya, biwuqu'iha ghaira sahihah, ya, meskipun pelaksanaan khidbah itu tidak benar, gitu, karena masalah khidbah itu bukan bagian dari syarat sah nikah, sehingga kalaupun, ya, proses penkhidbahan itu tidak sah, maka nikahnya tetap sah. Undur Nailul Autor, lihatlah kitab Nailul Autor. Oke, kita lanjutkan. Wa ammal waktu, adapun waktu, indal aksar, menurut kebanyakan ulama, fahuwa, yaitu idza rokana, jika condong, jika telah melakukan, ba'duhum, sebagian dari orang, ya, ila ba'din, ya, pada sebagian yang lain, la fi awalil khidbah, bukan dari awal khidbah. Artinya apa? Sudah ada kecondongan antara si pengkhidbah, si pelamar dengan yang dilamar, itu sudah ada kejelasan, ya, begitu, ya. Baru itu terlarang untuk dikhidbah.
Jadi kalau sudah ada kesepakatan antara si laki-laki sama perempuan yang saling khidbah, yang satu meminang, yang satu dipinang, itu sudah ada kecocokan ya. Idza rokana itu jika telah ada kecocokan dan jawaban yang pasti gitu ya, rokana itu tidak boleh dilamar. Adapun fi awalil khidbah, adapun kalau misalnya baru disampaikan saya ingin melamarmu tapi belum ada jawaban, belum ada kejelasan gitu ya, maka ini tidak termasuk di dalam larangan. Ini apa? Bidalil hadits Fatimah binti Qais. Ini berdasarkan dalil hadis Fatimah binti Qais, di mana hadis tersebut berbunyi jaat dia Fatimah binti Qais itu datang ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fadzakarat, lantas si Fatimah binti Qais itu menyebutkan sebuah kisah lahu ya kepada beliau Rasulullah SAW. Anna Aba Jahm bin Hudzaifah, sesungguhnya Abu Jahm bin Hudzaifah wa Muawiyah bin Sufyan khotobaha, sesungguhnya Muawiyah bin Sufyan dan tadi itu Aba Jahm dan Muawiyah bin Abi Sufyan itu keduanya melamar Fatimah binti Qais. Ada dua orang sahabat melamar Fatimah binti Qais. Kemudian Fatimah itu menceritakannya kepada Nabi. Faqala, lantas Nabi Muhammad SAW itu bersabda, memberikan masukan. Amma Abu Jahmin, adapun Abu Jahm, farajulun, ini beliau itu memberikan sebuah masukan terkait dengan Abu Jahm dan Muawiyah. Bagaimana sih keduanya ini? Amma Abu Jahm, adapun Abu Jahm, farajulun, itu seorang pria, la yarfa'u asahu, tidak mengangkat tongkatnya. Maksudnya apa? Anin nisa'i, dari perempuan. Maksudnya si Abu Jahm itu gampang memukul perempuan. Gitu ya. Ini sifat dari Abu Jahm. Wa amma Muawiyatu, adapun Muawiyah fas'aluk, ya dia itu ya miskin, ya sebatang kara. Lama lalahu, dia tidak punya harta. Walakin inkahi Usamah. Walakin inkahi Usamata. Dan saran Nabi itu adalah dia Fatimah binti Qais itu diberi saran oleh Nabi, jangan pilih keduanya, jangan pilih Abu Jahm, jangan pilih Muawiyah, pilihlah Usama saja. Usama ini kalau nggak salah Usama bin Zaid ya. Dan artinya di sini maksud dari ayat ini, wajhul istidlalnya adalah meskipun sudah ada proses lamaran, ya, Fatimah binti Qais kan sudah dilamar oleh siapa? Muawiyah dan Abu Jahm. Tetapi ternyata di sini karena si Fatimah itu belum menjawab dengan pasti, ya, artinya belum bisa memastikan antara keduanya, maka bisa memutuskan apakah dilanjutkan, dipilih salah satu dari keduanya, dilanjutkan ya salah satunya, ataukah sama sekali tidak dipilih dua-duanya, tapi milih bersama. Dan tidak masalah kalau misalnya prosesnya belum selesai gitu ya. Tapi kalau sudah selesai, sudah menjawab saya setuju dengan salah satunya, maka tidak boleh dilamar oleh orang lain atau melamar kepada yang lain gitu. Artinya apa? Ini wajhul istidlalnya di dalam hadis ini bahwasanya masih boleh kalau masih fi awalil khitbah. Kalau masih di dalam proses penkhitbahan belum ada keputusan, maka boleh berpaling kepada yang lain. Ini diarahkan untuk menikahi Usamah oleh Nabi, maka bahkan itu ya. Penjelasannya al-hadits rawahul jamaah al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh jamaah. Al-jamaah itu banyak oleh banyak perawi kecuali Bukhari. Imam Bukhari nggak masuk meriwayatkan ini. Undur Muntakal Akhbar ma'ana Nailul Autar. Kita lihatlah kitab Muntakal Akhbar yang disyarah oleh Nailul Autar. Bilafdin fa khotaba Muawiyatu wa Abu Jahmin. Lantas Fatimah binti Qais itu dilamar oleh Muawiyah dan Abu Jahal. Wa Usama bin Zaid, dan Usama bin Zaid. Benar tadi Usama bin Zaid ya. Maksud Usama tadi maksudnya Usama bin Zaid. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, amma Muawiyatu farajulun taribun. La malalahu. Kata Nabi SAW, Muawiyah itu
seorang yang miskin, tidak punya harta. Wa amma Abu Jaham farajulun darrabun linnisa. Tadi itu ini penjelasan ya. Sedangkan Abu Jaham itu laki-laki pria yang suka mukul perempuan. Walakin Usamah, tetapi Usamah saja. Bagaimana? Faqalat biyadiha hakadha. Usamah. Faqala Rasulullah SAW, ta'atullah wa ta'atul rasulih, faqala tazawwajtuhu fa'kal tabatot. Intinya adalah siapa namanya? Si Fatimah binti Qais itu kemudian mengikuti saran dari Muhammad SAW. Ya, akhirnya dia taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya sesuai dengan saran Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya pun menikahi si Usama. Maka dia merasa beruntung lah, gitu intinya gitu. Demikian pembahasan tentang masalah hukum khitbah ala khitbah. Intinya diperinci, banyak sekali perbedaan pendapat di sini, dan di antaranya pendapat yang pertama itu adalah yang paling inti adalah ini terlarang, dan larangannya ini berbeda pendapat ya. Ada yang bilang ini larangannya untuk tahrim, ada yang bilang larangannya hanya sekedar takdib sebagai bentuk pendidikan begitu ya. Dan perbedaan pendapat juga terkait dengan apakah larangan meskipun itu haram itu menjadikan sebuah pernikahan itu tidak sah gitu ya. Ternyata di sini berbeda pendapat. Menurut mayoritas ulama tidak, batal dan tetap sah nikahnya meskipun terjadi melamar yang kedua. Kenapa? Alasan dari jumhur itu karena khitbah itu bukan bagian dari syarat sah pernikahan sehingga tidak mempengaruhi hukum pernikahan. Sementara menurut Daud Al-Zahiri itu difasakh gitu ya, dilarang atau diputuskan. Sementara madzhab Malikiyah itu dibedakan. Kalau misalnya dia itu madzhab Malikiyah itu ada beberapa pendapat ya. Ada yang bilang difasakh, ada yang bilang tidak difasakh. Sementara ada pendapat dari Imam Ibnu Qasim itu bilang kalau memang dia sudah berhubungan suami istri maka tidak perlu difasakh. Sementara kalau belum berhubungan ya udah difasakh saja begitu. Intinya adalah dalam masalah ini berbeda pendapat, sementara mayoritas ulama bilang tidak batal, tidak perlu difasakh. Demikian karena perbedaan ini merupakan ada hubungannya dengan masalah usuliyah, halil tahrim, halil manhi. Jadi ada dua beda pendapat ya masalah ini, masalah an-nahyu ya, masalah an-nahyu makna iqtidaul an-nahyi, makna daripada konsekuensi dari larangan. Halil nahyu yaqtadi tahrim, itu perbedaan pertama. Apakah larangan itu menunjukkan keharaman? Itu perbedaan pertama. Maka jawabannya ada yang bilang ya, ada yang bilang tidak. Perbedaan kedua, apakah nahi yang berarti larangan itu menjadikan sebuah perbuatan yang terlarang itu menjadi batal atau tidak? Ini beda pendapat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup bersama dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan serta dukungannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.